Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Haryanto, NIM F0271201006. Di sini saya akan mempraktikkan untuk melakukan praktek untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah otomasi perpustakaan. Untuk soal pertama yaitu membuat rekaman video yang menjelaskan tentang cara menggunakan fitur atau bawaan dasar pada SLIM. Minimal 5 fitur dalam satu rekaman video. Baik, untuk fitur pertama saya akan menggunakan fitur bibliografi pada SLIM Boolean. Oke, untuk bibliografi ini digunakan untuk memasukkan bahan bibliografi ataupun bahan referensi ke dalam perpustakaan yang sudah kita atur sebelumnya. Ini adalah daftar bibliografi yang sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam SLIM Boolean ini. Dan ini adalah menu untuk menambah bibliografi baru. Oke, ini adalah menu untuk menambahkan bibliografi baru. Dimulai dari judul, pengarang, pernyataan tanggung jawab, edisi, info detail spesifik, dan juga pembuat nomor eksemplar. Oke, jika sudah mengisi semuanya sesuai dengan buku yang kita gunakan, kita tinggal masuk ke menu simpan di sini. Oke, selanjutnya adalah menu daftar eksemplar di bagian bibliografi. Untuk daftar eksemplar, kita bisa, untuk daftar eksemplar ini, guna untuk melihat nomor-nomor eksemplar yang dari buku yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, ini bisa dilihat dari buku-buku yang sudah saya masukkan sebelumnya. Ada daftar eksemplar yang sudah tersedia di sini. Oke, ini adalah daftar eksemplar yang keluar. Kita bisa mencari di sini untuk daftar eksemplar yang keluar. Oke, di sini tidak ada daftar eksemplar yang keluar, makanya untuk menu tidak ada data di sini. Oke, ini untuk fitur yang pertama dari SLIM Boolean. Selanjutnya untuk fitur kedua, yaitu fitur sirkulasi bahan bibliografi. Ini untuk fitur sirkulasi digunakan untuk peminjaman dan pengembalian bahan referensi yang dipinjam oleh pemustaka. Oke, ada menu mulai transaksi, pengembalian kilat, dan aturan peminjaman. Di sini juga bisa dilihat sejarah peminjaman dari fitur sirkulasi ini. Oke, ini adalah daftar sejarah peminjaman. Juga bagi yang terlambat mengembalikan bahan pustaka, di sini ada tersedia daftar keterlambatan. Oke, kita tinggal mengisi ID anggota maupun nama anggota dari anggota perpustakaan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan juga di sirkulasi adalah ada menu reservasi. Menu reservasi di sini untuk mereservasi bahan pustaka yang sebelumnya tidak tersedia dipinjam oleh orang lain ataupun bahan pustaka tersebut rusak hingga tidak dapat melakukan sirkulasi kepada pemustaka. Selanjutnya adalah fitur keanggotaan. Fitur keanggotaan digunakan untuk menambahkan anggota perpustakaan di dalam SLIM Boolean ini. Bisa dilihat adalah ini daftar anggota yang sudah dimasukkan sebelumnya. Di sini kita bisa juga menambahkan anggota dari perpustakaan yang akan kita masukkan. Ini adalah menu untuk menambahkan anggota perpustakaan yang akan kita masukkan. Ya, bisa kita lihat di sini. Dan juga ada menu tambah anggota dan juga tipe keanggotaan. Kita bisa melihat daftar tipe anggota di bagian keanggotaan di sini, dan juga kita bisa menambahkan tipe anggota baru sesuai yang kita mau di sini.
tinggal diisi mulai dari tipe keanggotaan, jumlah peminjaman, lama peminjaman, reservasi, dan jumlah reservasi, hingga pada menu toleransi keterlambatan. Dan juga di bagian fitur keanggotaan di sini kita bisa melakukan pencetakan kartu anggota. Kita tinggal klik di sini untuk mencetak kartu anggota dari data yang akan kita pilih. Sebelum menggunakan pencetakan kartu anggota, kita harus menambahkan anggota perpustakaan terlebih dahulu, baru dapat mencetak kartu anggota tersebut. Dan juga kita dapat mengekspor maupun mengimpor data dari anggota kepada perpustakaan lainnya, ataupun dari perpustakaan lainnya mau masuk ke perpustakaan yang sudah kita olah. Selanjutnya adalah fitur inventarisasi. Untuk fitur inventarisasi ini kita dapat menginventarisasikan daftar pustaka yang sudah kita masukkan sebelumnya, dan juga membuat cadangan data sebelum kegiatan stok opname, dan juga membuat cadangan pangkalan data dari data-data sebelumnya yang sudah kita olah dari perpustakaan ini. Selanjutnya adalah fitur pelaporan. Untuk fitur pelaporan itu berguna untuk melaporkan koleksi maupun bahan referensi yang sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam perpustakaan kita. Ini adalah statistik dari koleksi yang sebelumnya sudah saya masukkan. Dan kita juga dapat melihat total judul melalui media grafik di sini. Dan juga dari grafik ini kita bisa melakukan print sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, dan juga dari menu pelaporan ini kita bisa melihat laporan peminjaman yang terjadi di perpustakaan yang sudah kita olah. Sama seperti sebelumnya, untuk laporan peminjaman kita juga bisa melihat dalam bentuk grafik. Dari grafik ini kita juga bisa mencetak laporan peminjaman dari perpustakaan yang sudah kita olah. Selain laporan peminjaman, kita juga dapat melihat laporan dari keanggotaan perpustakaan di sini. Ini adalah contoh dari statistik keanggotaan yang sudah saya masukkan sebelumnya. Untuk laporan lainnya, kita juga bisa merekapitulasi bahan referensi yang sebelumnya sudah kita masukkan, dimulai dari klasifikasi, judul, maupun nomor eksemplar yang sudah kita olah sebelumnya. Dan juga kita bisa merekap berdasarkan klasifikasi, tipe koleksi, maupun bahasa. Dan juga di fitur pelaporan ini tersedia daftar judul eksemplar, dan juga statistik penggunaan koleksi. Untuk selanjutnya adalah peminjaman berdasarkan klasifikasi daftar anggota. Dan juga pelaporan sejarah peminjaman, peringatan jatuh tempo, daftar keterlambatan, dan masih banyak lainnya. Jadi guna pelaporan ini untuk melaporkan hasil dari perpustakaan yang sudah kita olah. Kita dapat mencetak dan juga melihat dalam bentuk statistik dari pelaporan perpustakaan yang sudah kita olah sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.